Shalom, selamat pagi anak-anak. Salam berjumpa kembali bersama Ibu Anita. Khususnya hari ini kita akan mempelajari pelajaran agama Kristen. Nah, anak-anak, sebelum kita mempelajari pelajaran hari ini, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami akan belajar di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke anak-anak, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Oke, pelajaran minggu lalu tentang baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dosa dan pertobatan. Khususnya dosa dan pertobatan ini ada di bagian yang keempat atau bab 4. Di dalam materi ini akan ada 4 tujuan yang akan dipelajari oleh anak-anak, yaitu yang pertama, anak-anak mampu untuk mendeskripsikan arti dari dosa. Yang kedua, anak-anak mampu untuk menjelaskan akibat dosa. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan arti bertobat. Yang keempat, menjelaskan hubungan pertobatan dengan iman. Oke, kita akan mengawalinya dengan pengantarnya bahwa sebagai manusia tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Masih ingat pelajaran Ibu minggu lalu tentang upah dosa adalah maut, di mana manusia itu pada awalnya sudah jatuh ke dalam dosa. Itu terdapat di dalam Kejadian 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Nah, manusia sudah jatuh ke dalam dosa sehingga manusia mempunyai pengharapan bahwa manusia membutuhkan Allah manusia membutuhkan Allah, membutuhkan Kristus sebagai sebagai pengampunan dosa bagi manusia. Nah, inti dari bab 4 ini, khususnya dosa dan pertobatan, yaitu yang pertama, kita akan mempelajari bahwa manusia itu berdosa. Oke? Yang kedua, kita akan mempelajari akibat-akibat dari dosa. Yang ketiga, kita akan mempelajari bagaimana manusia bertobat. Dan yang keempat, hubungan pertobatan dengan iman. Nah, anak-anak, yang pertama itu apa sih arti dosa? Dosa menurut bahasa Yunani disebut hamartia atau hamartia. Hamartia yang artinya pelanggaran, yang artinya perbuatan yang salah atau berdosa terhadap Allah. Nah, itu terdapat di dalam Yohanes 9 ayat 41. Anak-anak bisa baca di rumah ya. Yang kedua, kalau yang pertama tadi hamartia, yang kedua itu adikia. Adikia yang artinya kejahatan, kelaliman, ketidakadilan. Nah, itu terdapat di dalam Roma 1 ayat 18 dan 1 Yohanes 5 ayat 17. Nah, adikia ini masuk di dalam arti yang juga merupakan suatu kuasa pribadi yang dapat memperbudak atau menipu. Anak-anak ingat cerita Adam dan Hawa? Iblis menjelma sebagai ular dan ular sebagai kuasa pribadi yang dapat menipu. Itu arti dari dosa, khususnya dalam perspektif adikia. Yang ketiga, anomia. Anomia di sini artinya kedurhakaan, pelanggaran hukum, penentang hukum Allah.
itu terdapat di dalam Roma 6 ayat 19, 1 Yohanes 3 ayat 4. Anak-anak bisa baca ya di sana. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu apistia. Apistia itu artinya ketidakpercayaan atau ketidaksetiaan. Nah, itu merupakan 4 arti dari dosa dalam bahasa Yunani. Kalau begitu, dosa itu apa? Dosa adalah pemberontakan manusia melawan kehendak Allah. Pemberontakan manusia melawan kehendak Allah. Jadi, sesuatu yang manusia lakukan tidak sesuai dengan kehendak Allah, itulah yang disebut dengan dosa. Nah, yang pertama, dosa itu menyebabkan kerusakan moral. Misalnya, ketika anak-anak di sekolah ada tugas yang diberikan oleh ibu guru, dan anak-anak tidak mengerjakan sendiri, tetapi anak-anak menyontek. Nah, itu merupakan dosa yang menyebabkan kerusakan moral, gitu. Kerusakan moral yang terjadi di dalam diri seseorang. Yang kedua, dosa akan membuat manusia menginginkan kesenangan tanpa melihat kesejahteraan orang lain. Nah, dosa akan membuat manusia menginginkan kesenangan tanpa melihat kesejahteraan orang lain. Jadi dia senang kalau lihat orang lain susah. Itu bagian dari dosa. Nah, yang ketiga, dosa membuat manusia menolak tunduk terhadap Allah. Itu seperti tadi yang Ibu sudah jelaskan, bahwa dosa akan membuat manusia menentang Allah, atau dia tidak mau tunduk pada Allah, begitu. Yang keempat, dosa menyebabkan kita senang melakukan ketidakadilan, menyenangi tindakan kejahatan terhadap orang lain. Jadi kita tidak suka ketidakadilan, gitu. Kita lebih memihak pada satu hal ketimbang yang satu. Artinya kita tidak adil. Dan juga kita menyenangi tindakan kejahatan terhadap orang lain. Misalnya, ada banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang. Misalnya, di sekolah, pada waktu mendengar kelulusan, biasanya yang kelas 3 itu, atau kelas kakak-kakak kita yang sudah mau lulus, biasanya melakukan tindak-tindakan yang salah atau yang jahat. Itu juga merupakan salah satu dosa. Nah, itu yang dilakukan oleh teman-teman sebaya kita atau teman-teman kakak-kakak kelas kita. Nah, itu merupakan dosa yang dilakukan. Selanjutnya, yang kelima, dosa menyebabkan seseorang itu dia senang terhadap tindakan kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain. Jadi ketika ia melakukan kejahatan, ternyata dia bahagia karena sudah berhasil melakukan kejahatan terhadap sesamanya atau kepada teman-temannya. Nah, anak-anak, itu merupakan hakikat dari dosa, atau itu merupakan penjelasan-penjelasan umum dari dosa. Jangan lupa dicatat ya anak-anak. Selanjutnya kita akan masuk dalam poin yang ketiga, yaitu akibat dosa. Nah, akibat dosa yang pertama, dosa akan mengakibatkan kita bertentangan dengan Allah, gitu. Masih ingat Ibu sudah jelaskan bahwa dosa itu membuat hubungan kita bersama Allah menjadi putus. Oleh karena itu, Allah berinisiatif memberikan Yesus Kristus untuk menyambung kembali hubungan yang terputus itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Anak-anak pernah merasakan tidak kalau berbuat dosa, tiba-tiba di dalam diri atau di dalam hati ada muncul konflik. Artinya tidak ada damai sejahtera. Ketika kita melakukan kesalahan, pasti ada yang namanya konflik di dalam diri kita. Gitu. Kita tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, karena apa? Kita sudah melakukan kesalahan. Oke,
Itu akibat dosa yang kedua. Akibat dosa yang ketiga yaitu dosa mengakibatkan kita konflik terhadap sesama kita. Ingat waktu kisah Adam dan Hawa, ketika mereka jatuh ke dalam dosa, yang terjadi konflik antara sesama Adam dan Hawa pun ada terjadi konflik di situ. Konflik di situ yaitu, ingat, Adam menuduh Hawa bahwa Hawa yang mengambil buah terlarang itu, Hawa menuduh ular. Akhirnya hubungan antara sesama manusia menjadi rusak karena apa? Karena dosa. Dan yang keempat, dosa mengakibatkan manusia mati secara rohani. Bukan mati secara jasmani ya, bukan mati secara jasmani, tetapi secara rohani. Jadi iman kita itu mati hanya karena dosa. Nah, anak-anak, betapa dosa sangat berakibat, sangat berdampak dalam kehidupan kita manusia. Oleh karena itu, karena sangat berdampak dalam kehidupan kita manusia, maka diperlukan yang namanya pertobatan. Pertobatan dari siapa? Pertobatan dari kita manusia. Pertobatan dari kita manusia. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang menceritakan bagaimana mereka bertobat dari dosa-dosa mereka. Nah, kalau begitu, Ibu, apa sih pertobatan itu? Ada yang bisa jawab pertobatan itu apa? Nah, pertobatan berarti berubah, khususnya yang pertama itu berubah pikiran dulu. Perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku, gitu. Jadi ketika orang bertobat, dia punya pikiran berubah, dia punya tingkah laku juga berubah. Nah, itu yang arti dari pertobatan. Mengapa manusia harus berubah pikiran, harus berubah tingkah laku? Ya, karena manusia diciptakan awalnya untuk menikmati yang namanya surga. Kalau misalnya manusia tidak bertobat dari dosa yang ia lakukan, maka tempatnya di mana? Tempatnya tempatnya di neraka, bukan di surga. Makanya kenapa Tuhan begitu mengasihi manusia, sehingga Tuhan mau manusia bertobat dan kembali kepada jalan yang seharusnya, yang Tuhan mau. Masih ingat cerita tentang Simon Petrus? Ketika Simon Petrus membuat kecewa hati Yesus dengan cara ia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. Ia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Dan ketika ayam berkokok yang ketiga, Tuhan bilang, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Nah, ketika ayam berkokok itu, Simon Petrus sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan. Dan apa yang Simon Petrus lakukan? Yang Simon Petrus lakukan adalah bertobat dari cara hidupnya yang lama dan dia kembali kepada cara hidup yang baru. Itu seperti pelajaran kita di minggu kemarin. Nah, kalau itu salah satu contoh dari Simon Petrus. Ada salah satu contoh lagi, yaitu Paulus. Bagaimana Paulus yang pada awalnya adalah seorang yang suka menyiksa orang-orang Kristen, suka melakukan kejahatan terhadap orang Kristen, justru ialah yang pada akhirnya bertobat dan mengikut siapa? Mengikut Allah. Nah, anak-anak, itu merupakan inti dari pembelajaran kita di hari ini, dan Ibu mau untuk itu Ibu akan membacakan satu ayat di dalam Yohanes 6 ayat 44. Yohanes 6 ayat 44. Ibu berharap anak-anak juga buka Alkitabnya dan dengarkan. Ibu akan baca Yohanes 6 ayat 44. Yohanes 6 ayat 44.
tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Itu berarti bahwa pertobatan itu bukan semata-mata oleh karena kekuatan manusia, tetapi itu hanya karena apa? Hanya karena anugerah Tuhan. Ketika Tuhan bertindak, maka manusia pasti akan bertobat. Nah, itu menjadi pelajaran kita untuk hari ini. Di akhir dari video ini, anak-anak akan menyaksikan, Ibu akan memberikan tayangan video singkat untuk anak-anak menjadi refleksi dalam kehidupan anak-anak. Dan setelah itu, kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya untuk bab yang kelima dan seterusnya. Saulus bertobat. Pada zaman dahulu, ada seorang yang bernama Saulus. Saulus adalah pemimpin orang Yahudi, dan ia sangat membenci pengikut Yesus. Ia lalu menangkap, menyiksa, dan memenjarakan orang percaya. Saulus lalu meminta izin imam besar untuk pergi ke Damsyik. Izinkan saya untuk pergi ke Damsyik untuk menangkap pengikut Yesus. Imam besar lalu menyetujui. Lalu Saulus berangkat ke Damsyik. Dalam perjalanan, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi Saulus. Saulus sangat takut dan ia jatuh ke tanah. Saulus lalu mendengar suara dari langit. Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Saulus sangat heran. Lalu ia berkata, Siapa engkau? Lalu suara itu menjawab, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah dan pergilah ke kota. Saulus pun bangkit, tapi matanya tak dapat melihat lagi. Teman-temannya lalu menuntun Saulus memasuki kota. 3 hari ia menjadi buta, dan 3 hari juga ia tak makan dan minum. Di kota Damsyik ada seorang yang bernama Ananias. Ananias adalah pengikut Yesus. Pada suatu hari, ia mengalami penglihatan. Dalam penglihatannya, Tuhan berkata, Pergilah ke rumah Yudas dan temuilah Saulus. Tapi Ananias berkata, Tapi dia adalah orang jahat yang ingin membunuh murid-murid Tuhan. Tapi Tuhan berkata, Pergilah, karena Saulus akan menjadi muridku untuk memberitakan Injil. Lalu Ananias pergi untuk menemui Saulus yang sedang berdoa. Ia lalu menumpangkan tangan kepada Saulus, sehingga Saulus dapat melihat lagi. Saulus kemudian dibaptis, dan ia menjadi murid Yesus. Lalu ia makan dan minum. Oke anak-anak, demikian video singkat yang telah Ibu tayangkan. Semoga bermanfaat dan kita akan menutup pertemuan kita di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar. Kini tiba saatnya kami akan menutup semua pelajaran yang telah kami pelajari hari ini. Tuhan Yesus, tolong kami dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.